Baik, kita masih membahas tentang bagaimana maraknya pelecehan seksual di ruang publik yang semakin berani dan miris. Kita tadi sudah dengar kesaksian dari korban pelecehan seksual di stasiun Ciamis, Jawa Barat secara langsung. Apa yang bisa diambil pelajaran dari situ, Bu Sri Suari? Mungkin bisa Ibu Sri analisa dulu. Penyelesaiannya sudah tepat belum dengan Kapolsek dan lain-lain tadi kronologinya? Hal yang kita catat pertama dari penyampaian Mbak Isfi, ketika si pelaku keluar dari kamar mandi itu kan dia tidak didampingi oleh petugas perempuan. Idealnya petugas perempuan. Kalaupun toh tidak tugas perempuan, HP yang ada pada pelaku itu tidak serta-merta bisa dibuka oleh siapapun di situ yang bukan perempuan. Sebaiknya seperti itu. Artinya apa? Di sini tergambar bahwa oke, slogan ada, tetapi tidak serta-merta bagaimana sistem itu dibangun secara kompleks gitu, secara lengkap gitu ya. Andai kata korbannya laki, apa yang dilakukan? Andai kata korbannya perempuan, apa yang dilakukan? Lalu fasilitasi dari pejabat atau pemberi penyedia layanan itu seperti apa? Memberikan jaminan bagaimana juga harus melaporkan, harus memberikan kesaksian misalnya. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran berharga bagi kita semua pada seluruh penyedia jasa layanan publik agar ketika slogan itu dicetuskan ke publik, jangan hanya berhenti di situ, langsung dibuat langkah-langkah yang komprehensif sehingga korban laki-laki bagaimana, korban perempuan mana atau yang gender minoritas seperti apa juga, semua harusnya sudah tersedia di situ, sehingga siapapun yang ada di situ tahu bagaimana pelayanan yang harus diberikan. Yang juga patut kita kritisi juga, andai kata tadi Mbak Isfi itu adalah seorang pekerja atau wanita bekerja, wanita karir. Apakah itu tidak menghambat nih proses-proses seperti ini? Barangkali kita perlu memikirkan, ada Ibu Komnas HAM, ada rekan saya Mbak Joyain. Barangkali ada satu terobosan baru di dalam rangka penegakan hukum. Kita lihat konstruksi sosial kita masih memposisikan korban itu pada posisi yang sangat tidak nyaman. Dia sudah menjadi korban, langsung respon sosial pun dalam posisi korban itu sangat tidak nyaman. Boro-boro ya. Rasa dilindungi sama sekali tidak nyaman. Lalu mau berhadapan dengan hukum itu dibutuhkan keberanian dan pengorbanan yang cukup besar. Nah, bisakah nih forum ini membuat kita juga menyadari bahwa memang ada treatment yang berbeda terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, terutama apapun, saya nggak meminta perempuan dilayani, tapi kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, mau itu menimpa perempuan, menimpa laki-laki, sama treatmentnya, termasuk gender minoritas sama. Nah, inilah yang patut kita jangan lagi pada terobosan pada sistem hukum yang bersifat korban harus datang. Ada nggak sih pelayanan-pelayanan proaktif yang bisa dikonstruksikan, dimudahkan? Toh jasa pelayanan penyedia jasa ada di tempat, korban mungkin yang mobile. Nah, mobilitas korban tidak terhambat hanya karena kepentingan hukum. Toh kita bisa memberikan kesaksian lewat Zoom. Toh juga kita bisa di BAP lewat Zoom. Barangkali nanti sekarang Bu Sri Mulyani aja tanda tangan elektronik. Kenapa BAP enggak? Nah, barangkali ini kita mulai suarakan sehingga penyedia jasa publik apapun dalihnya ini sudah mulai digairahkan. Jadi tadi yang kronologi dikatakan oleh Mbak Isfi masih kurang efisien dan efektif untuk korban ya? Saya bilang bukan kurang ya, tidak ada. Baik, Mbak Zoya. Saya mau dengar Mbak Zoya. Mbak Zoya, dari kronologi yang terjadi dan dialami Mbak Isfi gimana yang dianalisa? Sangat-sangat tidak perspektif korban. Ya, jadi kenapa kita tidak diberi kemudahan ini, Mbak Isfi tadi buat saya luar biasa loh. Dari dalam keadaan gemetar, ya dia keluar ngelaporkan. Terus dia nungguin pula bareng-bareng. Berapa banyak orang yang mengalami ini gitu ya. Itu bisa sesakti beliau tuh nungguin. Dan tidak melakukan kekerasan. Dan tidak melakukan kekerasan. Dalam keadaan dia kan udah bilang tadi berkali-kali saya sampai gemetar loh. Saya nggak tahu begini. Nah kenapa sih tidak dipermudah? Ada beberapa kali saya mendengar kasus ya gitu ya oknum yang harusnya gini. Ya udah harus datang dong untuk iniin BAP-nya. Ada loh kalau misalnya dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual orangnya udah freeze, udah nggak bisa apa-apa, mungkin cuma bisa 1-2 kata bahwa saya dilecehkan atau saya takut atau apa. Kenapa sih nggak dipermudah aja BAP-nya?